Perkenalkan, saya Maria Tresia Baki, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa A3S123506 pada Universitas Halu Oleo. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi uji kompetensi praktik pembelajaran. Adapun materi yang diajarkan dalam video pembelajaran ini terkait mengidentifikasi informasi pada teks pidato persuasif dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Serpiang luar biasa. Puas. Oke, terima kasih. Sudah siang, masih semangat pagi kan? Masih. Nah, semangat pagi. Pagi. Serpiang luar biasa. Puas. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Wajahnya ceria-ceria sekali. Tentunya kalian sehat kan? Ya. Baik, ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke. Baik, anak-anak semua hadir. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita siap hati untuk berdoa ya. Oke, Ibu mohon kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena atas berkat dan perlindunganmu kami semua bisa berkumpul di kelas ini guna mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kami mohon Engkau menyertai guru ini yang akan melakukan pengajaran dan juga kami yang akan menerima pelajaran. Semoga semua yang telah kami terima dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula, Doakanlah kami. Santa Maria Inkarnasi dan para martir Ursulin, Doakanlah kami. dalam nama Bapa. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pembelajaran kita siang hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah melakukan penilaian harian terkait materi kita sebelumnya. Hari ini kita masuk pada materi yang baru. Nah, apa itu materi baru? Ibu akan melontarkan sebuah pertanyaan pemantik kepada anak-anak sekalian. Pernahkah anak-anak melihat ataupun mendengar orang berpidato? Nah, oke. Di manakah? Kapan? Pas lomba di sekolah, Oke, Tasya. pas ada lomba di sekolah, terus pas di berita biasa kalau presiden berpidato. Iya. Waktu presiden berpidato di berita itu dalam rangka apa? Biasanya pas Hari kemerdekaan. Iya, baik. Perlu anak-anak tahu. Jadi tidak sembarang orang duduk-duduk terus cerita-cerita terus berpidato. Tidak ya. Jadi kegiatan berpidato ini kegiatan apa kalau anak-anak tahu? Kan dalam keterampilan berbahasa ada 4 kan? Ada berbicara, ada membaca, ada menyimak, terus ada menulis. Nah, kegiatan berpidato ini keterampilan yang mana? Berbicara. Oke. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan, tidak sembarang orang duduk-duduk, memang kita bicara ya, tetapi tidak berpidato. Nah, dengan demikian kegiatan berpidato itu adalah kegiatan yang kegiatan berbicara tentu saja antara 2 orang, 3 orang, 4 orang atau banyak orang kegiatan pidato itu. Seorang pada banyak orang. Tadi depan banyak orang. Nah, kalian tahu kan biasanya orang yang berpidato disebut sebagai apa? Orang yang berpidato? Orator. Nah, dari kata orasi kan, pidato kata lainnya adalah orasi, terus orang yang berpidato namanya orator. Untuk itu anak-anak sekalian, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon kesediaan kalian untuk membaca terus merefleksi di dalam hati. Di akhir pembelajaran ini, saya tuh harus gini, goals, tujuan saya tuh kayak gini. Ayo kita bacakan bersama-sama anak-anak. Setelah Lagi memahami tayangan video pidato perwujudan bela negara di kalangan pemuda dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ciri dan tujuan teks pidato persuasif
pembelajaran nanti diharapkan anak-anak bisa memahami nih, apa itu pidato, ciri-cirinya bagaimana, tujuannya untuk apa, dan tentu saja sebentar akan disajikan sebuah teks pidato. Anak-anak bisa mengidentifikasi mengidentifikasi bukti-bukti pokok yang terkandung dalam teks pidato. Seorang orator yang sedang berpidato, Ibu harap kalian bisa menyimaknya secara baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta beserta jajarannya, para pemuda Indonesia bergerak berjuang demi memajukan bangsa Indonesia, membela negara, menjaga identitas, menepi segala perpecahan, dan ingat satu kali lagi, Indonesia ada karena kita beda, namun tetap memilih bersatu dalam bingkai Republik Indonesia hingga saat ini. Bapak, Ibu Dewan Juri, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Oke, sudah diamati kan? Sudah. Topik yang barusan kita tonton bersama dalam pidato tersebut tentang apa? Oke, siapa yang bisa jawab? Diacungkan tangannya Mila. Perwujudan bela negara di tengah kalangan pemuda. Ya, perwujudan bela negara di kalangan pemuda. Nah, dari pidato yang kalian tonton tadi, kira-kira informasi apa saja yang kalian dapatkan? Informasi apa saja? Indonesia tidak terlepas dari peran kaum muda. Negara Indonesia tidak terlepas dari peran kaum muda. Kata Insinyur Soekarno, beri 10 orang tua akan dia buat apa? Cabut Gunung Semeru. Cabut Semeru. Jadi dia akan cabut Semeru. Tapi kalau beri 10 pemuda, goncangkan dunia. Jadi ada perbedaan kan? Nah, inilah peran pemuda untuk perwujudan. Baik anak-anak sekalian, dari tayangan pidato tadi, Ibu mau tanyakan, apakah pidato tadi termasuk pidato persuasif tidak? Alasannya apa sih? Karena dalam pidato tersebut sang orator mau mengajak para pendengar dari pidato yang dia bacakan, yang dia lontarkan. Apa yang dia ajak? Dia mengajak kita agar kita membakar semangat para pemuda untuk membela negara. Jadi tadi sang orator sampaikan, dia mengajak, mengimbau, mendorong agar kita. Pertanyaannya, kalian ini pemuda-pemudi atau tidak? Ya. Generasi masa depan tuh yang kalian sekarang ini. Ibu Rini Mato tidak akan jadi lagi kan? Sekarang kalian itu adalah penyambung kami nantinya. Generasi masa depan atau generasi emas yang diharapkan. Kalian adalah pemuda-pemudi untuk membangun negara ini. Pemudi untuk bagaimana membela negara, yakni negara kita Indonesia ya. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi dari awal sudah kita sampaikan, kita diskusi bersama, kita saling tanya jawab apa itu kegiatan pidato. Kegiatan pidato adalah kegiatan berbicara di mana? Di depan umum. Nah, yang berpidato disebut apa? Berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal. Tadi ulangi sekali lagi ya, orang yang berpidato bukan hanya sekedar berbicara asal-asalan, semaunya saja, tidak, tetapi dia mau menyampaikan suatu hal yang bisa mempengaruhi orang, mengajak orang untuk melakukan suatu hal yang baik ya. Tentu saja yang disampaikan sang orator bisa berupa pendapat, gagasan, dan jangan lupa pendapat dan gagasannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Makanya tadi disampaikan tidak hanya asal-asal. Oke. Oleh kalian tadi, untuk lebih lengkapnya anak-anak sekalian silakan mengambil handphone kalian. Semua materi tentang teks pidato pada hari ini bisa anak-anak akses di link yang sudah Ibu kirimkan juga di grup WhatsApp kalian. Bisa juga anak-anak akses melalui barcode yang Ibu sediakan ya.
sudah bisa diakses ya? Ya. Materi teks pidato kan? Dari materi teks pidato tersebut sudah Ibu lampirkan semua terkait materi teks pidato, kelompoknya Maya dan kawan-kawan, kelompok 2 kelompoknya Tasya dan kawan-kawan, dan ketiga kelompok 3 kelompok Caca dan kawan-kawan. Untuk itu Ibu akan membagikan LKPD. Dalam LKPD yang akan Ibu bagikan ada petunjuk kerjanya, anak-anak sebentar ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Bagikan, tolong perhatikan petunjuk kegiatan kita ya. Jadi bacalah dengan saksama teks pidato bertema lingkungan yang dibagikan guru. Dan yang kedua, identifikasilah butir-butir pokok yang terkandung dalam teks pidato tersebut. Baik anak-anak sekalian, waktu diskusi kelompok kita kurang lebih 25 menit ke depan. Anak-anak bisa berdiskusi dengan teman kelompok terkait apa saja yang terkandung dalam teks pidato. Informasinya bagaimana? Butir-butir pokok seperti apa yang perlu diidentifikasi? Kalian dapat menuangkannya semua dalam lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Oke. Ibu akan mendampingi kalian, membimbing kalian dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Silakan dikerjakan, waktu kita 25 menit ke depan ya. Baik, paham kan butir-butir pokoknya? Didapat dari mana? Iya, maksudnya dalam setiap paragrafnya diambil dari mana? Butir pokok. Iya, oke. Jadi paham baik-baik, dilihat inti dari paragraf 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 dan seterusnya ya. Terus baru diambil, itu yang termasuk dalam butir pokok. Pokok itu artinya suatu hal intinya yang kami lakukan. Silakan didiskusikan ya. Teman-teman kelompok yang lain ada yang sudah jelas. Jadi kali ini dilihat butir pokok dari sepertinya tema lingkungan, satunya, 2-nya, 3 dan seterusnya. Jelas ya? Ini saya dengan baik bisa diskusikan. Materinya bisa diperhatikan di yang
merangkum ya. Oke, tidak apa-apa, nanti dirangkum, setelah itu dipindahkan ya, disalin ke LKPD yang sudah Ibu sediakan. Oke. Anak-anak sekalian, waktu diskusi kelompok kita masih 10 menit lagi ya. Kita akan menggunakan waktu 30 menit ke depan untuk presentasi dan tanya jawab. Untuk itu waktu diskusi kita tersisa 10 menit lagi. Jadi yang diidentifikasi adalah butir-butir pokok. Tadi Ibu sudah keliling dan menanyakan, kalian sudah cukup paham ya butir pokoknya didapat dari mana, terus bagaimana mengidentifikasinya. Pastinya harus baca dengan saksama kan? Sekarang kita sampai pada tahap sesi presentasi kelompok ya. Kelompok 1 siap? Kelompok 1? Iya. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kita akan mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang Ibu kasih. Pertanyaannya, identifikasilah butir-butir pokok teks pidato persuasi. Paragraf 1 akan dibacakan oleh Ibu. Paragraf 1, butir-butir pokoknya adalah ucapan salam. Paragraf 2, butir-butir pokoknya ucapan hormat dan terima kasih. Paragraf ketiga adalah ucapan syukur. Paragraf keempat, lingkungan tempat tinggal yang mulai tercemar akibat polusi dari kendaraan bahan bakar dan limbah rumah tangga. Dan paragraf 11 upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Terima kasih telah mendengar hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Mungkin ini bukan menjadi pertanyaan, tapi coba kalian sebutkan persuasifnya itu di mana dari pidato tersebut. Jadi pertanyaan dari kelompok 2, kalian sudah identifikasi nih butir paragraf 1 sampai dengan 11. Pertanyaan kelompok 2, kira-kira yang menunjukkan persuasif atau ajakan atau dorongan himbauan itu yang mana? Seperti itu ya, Mas ya? Oke. Silakan dijawab kelompok 1. Karena itulah, kita semua harus bersatu dan bergerak untuk lebih mencintai lingkungan. Kita harus bisa menjaga satu-satunya planet untuk kita tinggal saat kita tinggal ini. Amin. Oke, jadi kelompok 2 tadi persuasifnya mengajak untuk kita bergerak bersama ya? Ya, Bergerak bersama untuk menjaga planet yang kita tempati saat ini yaitu bumi. Kelompok 2 ya, begitu kelompok 2 itu persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan hingga kami semua berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks pidato yang bertemakan lingkungan. Kita memilih butir-butir pokok yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi itu setiap paragraf butir-butir pokoknya. Jadi paragraf yang pertama akan dijelaskan oleh Raya. Oke. Baik, kelompok 2. Oke, terima kasih Pak Ibu dan teman-teman yang telah memberikan waktu untuk kami. Kami ucapkan terima kasih, kami pamit mundur. Ya. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis pidato persuasif yang bertema mengenai lingkungan. Kami paragraf pertama, kedua, dan ketiga itu berisi salam pembuka, ucapan terima kasih dan puji syukur. Jadi pada paragraf pertama butir pokok yang kami ambil yaitu lingkungan tempat tinggal kita kini sudah banyak tercemar oleh polusi. Polusi yang terjadi bukan hanya berasal dari sampah rumah tangga, tetapi berasal juga dari bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya silakan. Oke, itu dari kelompok 3 ada pertanyaan. Oke, kelompok 1. Menjaga bumi ya? Ya, kita harus menjaga bumi, menjaga satu-satunya planet tempat kita tinggal. Coba kalau disebutkan salah satu caranya. Salah satu caranya itu dengan kita tidak membuang limbah rumah tangga sembarangan seperti ke sungai, ke got atau aliran air agar ketika hujan datang itu tidak akan menyumbat dan tidak akan menyebabkan air meluap sehingga tidak terjadinya banjir. Baik, itu penjelasan dari kelompok 3 bisa diterima ya kelompok 1? Bisa. Ada pertanyaan dari kelompok 2?
walaupun sudah siang dengan panas matahari begini, tapi kalian masih semangatnya semangat 45, semangat merdeka. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah identifikasi bersama butir-butir pokok dari teks pidato yang bertema lingkungan. Nah, ini sekilas Ibu mau tanyakan kembali, ada sedikit perbedaan. Kelompok 1 dan 2 mengidentifikasinya dari paragraf 1 kan? Kelompok 3 mengidentifikasinya dari paragraf 4 kan? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Dari cara mengidentifikasi, kalau kelompok 3 langsung pada bagian isi, kalau kelompok 1 dan 2 dari awal. Iya. Kelompok 1 dan 2 identifikasinya dari awal, kelompok 3-nya dari isi. Pertanyaannya, salah tidak? Apakah kelompok 1, 2 yang salah atau kelompok 3 yang salah? Tidak ada yang salah, saya. Jadi, untuk kita lebih tahu lebih jelasnya, ini akan kita lebih pelajari lagi pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya. Ini masih awal untuk kita perkenalan teks pidato persuasif, terus kita belajar butir pokok. Nanti kita akan belajar sampai pada seperti yang Tasya jelaskan. Tasya sudah melambung jauh sekali, berarti di sini bisa simpulkan Tasya sudah pahami teks pidato dengan baik ya dari SD. Soalnya teks pidato ini kita sudah belajar di SD, walaupun di SMP baru kita dapat di SMP kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Oke, baik anak-anak sekalian, Ibu apresiasi ya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah sangat semangat dan sudah mempresentasikan pekerjaan kalian dengan baik dan tentu saja sangat benar ya apa yang kalian identifikasi. Setiap butir pokok yang kalian identifikasi adalah inti yang terkandung dalam setiap paragraf. Terus LKPD kita kalian membaca sebuah teks pidato kan? Entah itu tayangan videonya sang orator berdiri terus berpidato maupun teks yang kalian baca, dua-duanya adalah sama-sama kegiatan berpidato. Satunya dalam bentuk video, satunya dalam bentuk teks. Nah, pidato tersebut adalah pidato yang akan dibawakan di depan banyak orang. Seperti itu kan? Iya. Tasya, pidato persuasif menurut kamu seperti apa dari hasil diskusi kelompok? Tasya. Jadi pidato persuasif itu adalah seperti yang tadi Ibu jelaskan, kegiatan berbicara depan ini yang mengajak. Jadi kata-kata yang terkandung dalam pidato itu harus bisa kalau bahasanya merasuki pendengar agar mereka itu dapat terangsang agar bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh orang. Iya. Jadi baik, jadi menurut Tasya, kalau bisa bahasanya tuh merasuki, supaya persuasifnya itu kan mengajak, mendorong, mengimbau, supaya orang yang waktu mendengar tuh merasa, oh ini penting untuk saya. Seperti tadi lingkungan kan, lingkungan tidak boleh buang limbah rumah tangga sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah sekarang yang lebih aktual sekarang ini yang terjadi di Bali, sampah-sampah membunuh, tidak tahu lagi tempatnya di mana lagi mau dibuang. Ini yang sangat-sangat aktual ya terjadi sekarang ya. Kita harapkan di Pulau Timur kita khususnya di Atambua tidak masih bisa menangani seperti itu ya, supaya daerah kita tidak terjadi seperti yang terjadi di Bali. Untuk itu anak-anak sekalian, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini kita sudah simpulkan bersama-sama. Ibu hanya mau mempertegas. Jadi Ibu hanya mau mempertegas kalau pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Itu kegiatan pidato ya. Terus, nah sang orator entah itu bicara langsung ataupun dalam teks tujuannya hanya untuk dan tentu saja apapun yang disampaikan entah itu informasi, pendapat, gagasan maupun pesan harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa ya. Dari awal Ibu sampaikan kegiatan pidato adalah kegiatan berbicara tapi tidak berbicara asal-asalan. Berbicara yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai di sini paham? Paham. Untuk materi kita pada hari ini ada pertanyaan? Tidak. Pas, Kak? Iya. Jadi untuk materi hari ini kalau anak-anak pas, Ibu akan melakukan evaluasi pembelajarannya pada hari ini. Nah untuk itu evaluasi sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kalian dalam bentuk Google Form. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu
berikan, anak-anak bisa langsung menjawab ya. Baik, sudah bisa diakses? Sudah. Oke, kalau sudah bisa diakses, silakan menjawab ya. Ini punyanya Caca. Yang Google Form. Sudah bisa mengaksesnya, terus sudah bisa menjawabnya, silakan dikirim ya. Oh iya, sudah ada yang mengirim. Coba kita lihat ya. Silakan dijawab dan langsung dikirim ya. Evaluasi pembelajaran kita hari ini masih terkait dengan teks pidato persuasif, baik itu dari pengertiannya, cirinya, fungsinya, hingga pada informasi atau butir pokok yang terkandung dalam teks pidato persuasif. Pembelajaran kita pada hari ini kita lanjutkan dengan refleksi ya. Untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengirimkannya ini di grup WhatsApp kalian, sudah dikirimkan. Link yang Ibu kirimkan silakan kalian akses ini. Terus, apa yang terpenting yang kalian pelajari hari ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dengan dua pertanyaan panduan ini silakan kalian refleksikan dalam link yang sudah Ibu kirimkan ya. Silakan anak-anak. Ayo yang lain kirim sambil Ibu menunggu kalian kirim, Ibu bacakan punyanya Tasya ya. Tasya, perasaannya sangat bersyukur karena dapat memahami pembelajaran dengan mudah, tentu saja dengan guru serta teman yang membangun. Terus kaitannya dengan pembelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita dapat mengajak orang untuk melakukan hal baik melalui teks pidato yang merupakan kebahagiaan tersendiri untuk saya. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang tidak mau mendengar perkataan orang lain, padahal hal yang disampaikan sangatlah penting. Jadi ini menurut Tasya ya. Jadi menurut Tasya kehidupan sehari-hari ini sangat berkaitan erat karena banyak atau seringkali menyampaikan hal baik kepada orang lain tetapi dianggapnya biasa-biasa saja. Mungkin dengan teks pidato hal baik yang kita mau sampaikan bisa tersampaikan ke orang itu dan juga orang-orang sekitar kita bisa merasa kalau ini tuh penting. Seperti itu ya Tasya. Oke. Ayo yang lain segera mengirim. Oke, punyanya Versa. Ibu bacakan ya Versa. Perasaannya sangat senang karena dapat bertukar pikiran dengan teman-teman kelompok dan juga Ibu Rini. Terus mungkin kedepannya saya bisa lebih mengajak ya melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi sesama. Jadi kaitannya pidato persuasif dengan kehidupan sehari-hari itu supaya Versanya lebih bisa melakukan hal-hal yang baik untuk sesama. Tentu saja mengajak orang lain ya untuk melakukan hal-hal yang baik. Baik, pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan diskusi kelompok, sampai presentasi kelompok, hingga pada evaluasi
silakan. Adakah sesuatu yang belum dipahami atau belum dimengerti, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semua paham? Paham. Baik, kalau semua paham, nah pembelajaran kita hari ini akan kita akhiri. Pertemuan selanjutnya kita masih melanjutkan dengan materi teks pidato persuasif dengan subtemanya menyimpulkan isi pidato persuasif. Hari ini kita sudah belajar butir-butir pokok. Minggu depan kita akan belajar terkait menyimpulkan butir-butir pokok yang sudah kita identifikasi pada hari ini. Dipahami anak-anak? Oke. Baik, kalau dipahami, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tinggalkan semua kesibukan kita ambil sikap doa yang baik. Yang memimpin doa kita pada hari ini, Ibu mohon kesediaan ketua kelas. Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami dalam mengucap syukur kepadamu karena atas berkat, rahmat dan penyertaan-Mu, kami, Ibu Rini dan kami semua para murid dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lancar hingga saat ini. Semoga semua yang diajarkan oleh Ibu Rini dapat berguna bagi masa depan kami ke depan. Namun kami puji kiranya sepanjang masa. Amin. Santa Angela dan Santa Ursula, Doakanlah kami. Santa Maria dari Inkarnasi dan para Malaikat Rusuli, Doakanlah kami. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. siap. Tepuk terima kasih. Amin.